Oke, halo Sobat Petani Ekspor. Hari ini saya sedang berada di perkebunan aren ya, tepatnya di tempat petani kita di Lebak, Banten. Jadi seperti ini perkebunannya dan tempatnya di pegunungan pastinya. Ada pertanyaan nih dari teman kita melalui komentar YouTube ya. Bang, gimana sih prosedur untuk pengajuan sertifikasi organik? Jadi prosedurnya mungkin yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mencari lembaga sertifikasinya dulu ya. Lembaga sertifikasinya dulu di Google, di teman-teman bisa lihat di Google, coba ketik lembaga sertifikasi organik yang ada di Indonesia. Itu banyak banget, nanti bakal ketemu ada yang kita pakai nih kayak sekarang iSet, terus sebelumnya Bioset, sebelumnya lagi kita pakai Control Unio. Nanti akan muncul lembaga-lembaga sertifikasi yang ada di Indonesia. Bisa pilih salah satu, atau kalau mau compare biaya bisa coba tanya-tanya dulu, di situ ada kontaknya. Nah, untuk prosedurnya biasanya akan dibimbing sama mereka secara teknis nih, mulai dari nanti akan ada sosialisasi ya, akan ada sosialisasi untuk proses pengajuan sertifikasinya, mulai dari sosialisasi tentang organik, terus pembentukan ICS. ICS itu adalah Internal Control System. Jadi biasanya yang melakukan inspeksi internal dan memastikan bahwa prosedur organik itu diterapkan oleh petani-petani yang kita sertifikasi gitu. Mungkin nanti akan ada pengecekan lahan, terus pendaftaran lahan, pendaftaran petani gitu ya, seperti itu. Seperti jumlah pohon yang dimiliki, terus nama petani, kode petani, terus blok lahannya ada di sebelah mana, itu semua ada di pendaftaran petani. Setelah itu, setelah semuanya selesai, akan diadakan yang namanya inspeksi internal yang dilakukan oleh ICS gitu. Itu yang prosedur untuk sertifikasi yang melibatkan petani ya gitu. Jadi akan ada inspeksi internal yang dilakukan oleh anggota ICS. Setelah selesai biasanya akan turun audit ya. Auditornya akan turun ke lokasi, biasanya pilih sampel, mungkin kalau dari 100 bisa 10 atau 15 orang untuk diinspeksi gitu ya, untuk dikunjungi oleh auditor. Ini menerapkan prosedurnya benar atau enggak ya gitu, seperti itu. Terus pengecekan lahannya, terus ya pemeriksaan lah, intinya seperti itu. Nanti juga ke tempat produksi kita juga gitu. Nah, kalau sudah selesai auditor turun, nanti akan ada muncul beberapa temuan mungkin yang ditemukan oleh auditor yang tidak sesuai dengan kriteria organik gitu ya, atau tidak sesuai dengan kriteria standar organik. Nanti akan dilakukan permintaan perbaikan. Misalkan kalau temuan minor tuh ya itu tidak harus diperbaiki, tapi tidak berpengaruh untuk keluar atau tidak keluarnya sertifikasi organik. Tapi kalau udah mayor itu adalah temuan besar ya, skala poinnya, penaltinya tuh gede gitu. Jadi bisa menyebabkan sertifikasi itu tidak keluar kalau tidak diperbaiki. Gitu teman-teman. Jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah hubungi dulu lembaga sertifikasi organiknya gitu. Nah, untuk biaya itu macam-macam ya. Mungkin kalau untuk organik SNI kisaran harganya di kisaran 8 juta sampai 10 juta mungkin. Kalau sama biaya konsumsi, terus apa ya, buat teman-teman ICS, inspeksi ke petani dan lain sebagainya mungkin bisa lebih gitu. Terus untuk yang internasionalnya tergantung jumlah petani. Kisaran ada yang dari 50 juta sampai 100 juta gitu ya untuk biayanya, range-nya. Beda-beda lembaga sertifikasi beda-beda juga teman-teman. Jadi itu ya. Jadi itu ya untuk penjelasan cara mendapatkan sertifikasi organik, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian sharing kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.